Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alifia Yumna Amri dalam Ruang UGD yang akan membahas seputar mitos dan fakta terkait dengan dunia kesehatan. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Andi Sugiarto, SPRM. Halo Dr. Andi, bagaimana kabarnya dok? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Oke dok, jadi saya akan bertanya terkait dengan ejakulasi dini. Sebenarnya apa ini ejakulasi dini? Ya, ejakulasi itu artinya keluarnya sperma seorang pria. Nah, biasanya pria itu bisa mengontrol, tapi dalam ejakulasi dini atau bahasa asingnya premature ejaculation, ya itu kalau bahasa kedokterannya. Ya. Jadi ejakulasinya itu si pria nggak bisa mengontrol waktunya. Jadi singkat banget. Jadi keluar sebelum waktunya, ya atau peltu, nempel metu, gitu ya. Atau bisa juga kalau editansil ya, ejakulasi dini tanpa hasil. Ejakulasi dini ini ya. Nah sebetulnya kan orang kan normalnya adalah apa? Dia bisa terangsang dulu. Setelah terangsang bisa menikmati, bisa mengontrol ejakulasinya. Biasanya orang itu menurut survei ya 7-12 menit kalau berhubungan intim itu. Itu normalnya ya dok? Ya normalnya 7-12 menit. Nah kalau sebelum 7 menit ya asalkan dia masih bisa mengontrol ya nggak apa-apa. Jadi intinya adalah si pria ini kalau udah nikah, misalnya dalam waktu 1 tahun gitu, harusnya dia udah bisa mengontrol semua. Nah ini sering kita lihat di film-film biru. Itu bisa lama banget gitu loh ya. Itu sangat gak realistis. Itu kan bisa sampai setengah jam. Nah jadi orang itu punya image bahwa oh kalau cowok tuh bisa sampai lama banget ya. Sehingga ini gambaran yang nggak benar. Orang ya udah secukupnya aja gitu. Oke baiklah. Selanjutnya nih dok, kira-kira apa sih dok penyebab dari ejakulasi dini ini? Penyebab ejakulasi dini yang jelas ada faktor psikologis ya. Psikologis artinya dia merasa cemas, bisa nggak memuaskan istri. Atau dia terlalu menggebu-gebu, yang tadinya punya bayangan, wah kalau saya nanti berhubungan intim, punya rencana banyak gitu loh. Nah, tapi punya planning, tapi pada waktu pelaksanaan nafsu besar, tenaga kurang. Nah itu ya, jadi hingga udah langsung kayak ibaratnya itu kalau FBI itu ya baru mengeluarkan senjata, sudah langsung meletus senjatanya, nggak bisa diarah dulu gitu. Oke, jadi nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Nah, penyebabnya itu bisa juga karena faktor-faktor yang hormonal. Kembali lagi ya, hormon testosteron kita misalnya kurang ya. Lalu juga ada yang namanya neurotransmitter. Yang neurotransmitter itu suatu zat yang membantu kita ya untuk dalam hal mengalirkan impuls syaraf. Jadi itu kalau ada gangguan di situ ya, kita merasanya belum nikmat. Tapi udah seperti ada impuls listrik yang bilang kamu keluar gitu loh sekarang. Jadi nggak bisa mengontrolnya di situ. Belum nikmat sudah keluar gitu, ya kan? Dan keluarnya di luar, ada yang keluarnya di dalam. Nah, membingungkan kan? Gak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi hormon testosteron itu sangat berpengaruh tadi terhadap ereksi, ejakulasi. Ya. Nah, lalu juga terhadap gairah. Nanti kita akan bahas di kesempatan lain ya. Ejakulasi dini. Jadi secara fisik kita juga gangguan yang terjadi ya gangguan saraf. Gangguan tadi neurotransmitter itu tadi ya, lalu kecemasan, atau bisa juga orang itu faktor masa lalu. Apa masa lalu?
mungkin dia itu terbiasa kalau berhubungan intim atau masturbasi terburu-buru. Buru-buru. Jadi kayak apa ya? Nah, mungkin dia takut dosa atau dia takut ketahuan gitu. Sambil dikejar apa gitu ya. Mungkin di tempat-tempat yang tidak seharusnya, sehingga buru-buru kebiasaan gitu. Kebiasaan jadi cepat keluarnya, nggak bisa mengontrol. Atau istrinya yang buru-buru dia juga bisa ada gitu. Misalnya istrinya dia mas cepet aja mas gitu kan, nanti takut ketahuan anaknya bangun, mungkin tidurnya satu kamar, bisa juga gitu. Dan istrinya itu udah capek, pengennya udah mas cepet aja, jadi kebiasaan. Kira-kira dok, apa aja sih cara agar mungkin pria tidak mengalami adanya ejakulasi dini? Dan kira-kira adakah tips bagaimana cara berhubungan seksual agar tidak terjadi ejakulasi dini? Ya. Jadi berhubungan intim itu sebetulnya, ini pertanyaan yang baik ya, kita jangan buru-buru, nomor satu. Supaya nggak buru-buru gimana? Ya kita melakukan yang namanya pemanasan atau foreplay. Foreplay itu kan bercumbu, berciuman, peluk-pelukan, saling meraba, kasih waktu yang tenang gitu untuk itu. Jangan langsung pada menu utama gitu dimasukkan ya. Nah, setelah kita suami dan istri sama-sama terangsang ya. Kalau si istri kan terangsang itu kan di vaginanya itu ada perlendiran. Jadi basah gitu kan. Itu berarti dia udah mulai terangsang. Kalau pria kan ereksi gitu. Dan di dalam hatinya udah ada gairah gitu ya. Nah, itu kalau itu udah saling bercumbu, ada pemanasan. Nah, itu ya sudah mulai mengurangi kemungkinan ejakulasi dini. Jadi seperti pemanasan gitu mungkin ya dok? Iya, warming up, foreplay. Oke. Iya. Nah ini dok, kira-kira kan sering sekali ya dok kita jumpai di jalan-jalan itu ada penjual obat kuat. Sebenarnya ngobrol tentang obat kuat ini apakah itu aman apabila digunakan oleh pria dok? Dan bagaimana dampaknya terkait dengan ejakulasi dini? Jadi obat kuat itu mengacu pada sesuatu yang belum diteliti secara kedokteran ya. Satu, atau dia tidak melalui prosedur perizinan atau legalitas yang baik gitu ya, sesuai ya. Nah, sehingga kalau kita ngomong tentang obat kuat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ya sesuatu yang kita nggak tahu dalamnya isinya apa itu kan susah jadinya ya. Jadi kita harus menghindari seperti itu. Berarti kesimpulannya secara medis tidak dianjurkan untuk membeli obat-obatan seperti itu ya dok? Betul. Oke. Dan ada faktor yang lebih penting ya, kalau dengan obat kuat mungkin dia bisa, tapi kita kan ada risiko terhadap jantung ya toh, lalu juga terhadap pembuluh darah ya. Nah, lalu yang lebih penting lagi, kalau misalnya dengan obat kuat itu bisa, tapi tidak mengatasi masalahnya, sehingga penyebabnya itu semakin parah. Sehingga lama-lama dengan obat kuat pun nggak bisa. Jadi tidak serta-merta kalau pakai obat kuat itu langsung bisa mengatasi. Malah menutupi penyebabnya, sehingga penyebabnya tidak diatasi, tahu-tahu parah gitu. Akan semakin buruk ya dok ya. Oke, Tribuners, itu tadi penjelasan dari Dr. Andi Sugiarto SPRM terkait dengan ejakulasi dini. Jangan lupa untuk tonton terus Ruang UGD di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Jangan lupa subscribe ya.